Halo Sobat Seru, selamat datang di Belajar Seru, tempat belajar ekonomi step by step yang gak bikin kamu stres. Hari ini kita akan kupas tuntas soal ekonomi tentang permintaan dan penawaran bersama saya, Miss Melania. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya ya, Sobat Seru. Oke, soal nomor satu. Diketahui ketika harga piring 80.000 per lusin, permintaan sebanyak 10 lusin. Sedangkan pada saat harga piring 75.000 per lusin, permintaan sebesar 24 lusin. Berdasarkan informasi tersebut, yang ditanya dari soal ini yaitu tentukan fungsi permintaannya. Sekali lagi, yang ditanya dari soal ini yaitu tentukan fungsi permintaannya, atau kita diminta untuk mencari fungsi quantity demand atau QD-nya. Oke, langsung saja ya Sobat Seru, kita mulai untuk mengerjakan soal ini. Langkah pertama yang harus kita ketahui yaitu mengetahui rumus untuk mendapatkan fungsi permintaan atau quantity demand. Kira-kira ada yang tahu untuk rumus mendapatkan fungsi permintaan, Sobat Seru? Oke, kalau belum ada yang tahu, kita belajar bersama ya. Nah, untuk mendapatkan fungsi permintaan, rumusnya itu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita memperhatikan soal yang ada, kira-kira informasi apa yang kita peroleh dari soal tersebut. Oke. Nah, di sini diketahui harga piring atau price atau lebih familiar dengan P itu sama dengan 80.000. Berarti ini P1 ya. Oke, P1 80.000. Kemudian permintaan atau quantity atau kuantitas. Ini Q1 sama dengan 10 lusin. Kemudian harganya, price-nya, berarti ini P2-nya. P2-nya sebesar berapa, Sobat Seru? 75.000. Kemudian quantity atau kuantitasnya ini Q2-nya sebesar 24 lusin. Oke, sampai di sini setelah kita mendapatkan informasi dari soal, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita memasukkan informasi dari soal ke dalam rumus. Oke, berarti sama dengan ini, berarti ini P dikurang P1-nya 80.000 per P2-nya berapa Sobat Seru? Iya, 75.000. Dikurang dengan P1-nya 80.000. Sama dengan Q-nya Q dikurang Q1. Q1-nya berapa Sobat Seru? Iya, 10. Ini 10 ya. Kemudian Q2-nya berapa? Iya, 24. Dikurang Q1-nya 10. Oke, kita mulai sederhanakan yang bisa disederhanakan. Per, ini 75.000 kurang 80.000 berarti minus 5.000, Miss. Oke. Sama dengan ini tetap Q dikurang 10 per 24 dikurang 10
Berapa Sobat Seru? Iya, 14. Nah, sampai di sini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan perkalian silang. Jadi, antara 14 dikali P kurang 80.000 dan minus 5.000 dikali Q kurang 10.000. Oke, satu-satu ya kita melakukan perkaliannya. Oke, 14 kali P, 14 P. Kemudian 14 dikali minus 80.000, pastinya ini hasilnya minus ya. Minus berapa Sobat Seru? 1.120.000 Miss. Oke. Oke, selanjutnya minus 5.000 dikali Ki, berarti ini minus 5.000 Ki, Miss. Oke, minus 5.000 Ki. Oke, minus 5.000 dikali minus 10. Nah, teman-teman harus perhatikan betul dalam soal, harus memperhatikan apakah dalam soal itu di depannya itu ada minus atau ada positif. Nah, itu harus perhatikan dengan seksama, karena kalau minus atau min itu sangat mempengaruhi soal tersebut. Nanti sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi ini kan minus 5.000, di depan 10.000 nih ada angka min. Nah, berarti minus 5.000 dikali minus 10.000. Berarti sama dengan minus kali minus positif 50.000. Oke. Positif 50.000. Hal selanjutnya atau langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu mengkategorikan kira-kira konstanta atau koefisien yang sama. Nah, di sini konstanta yang sama yaitu minus 1.120.000 dan 50.000. Maka kita harus pindah ruaskan minus 1.120 ke bagian kanan sehingga kita bisa menyederhanakan dua konstanta tersebut. Oke. Berarti ini menjadi 14P sama dengan minus 5.000 Ki minus 5.000 Ki ditambah 50.000 ini kan minus, dipindah ruaskan ke kanan berarti menjadi positif. Positif 1.120.000. Oke, kita pindah ke atas ya Sobat Seru. Oke, kita pindahkan ke atas, ini menjadi 14P. 14P sama dengan minus 5.000 jangan lupa 5.000 Ki. Minus 5.000 Ki ditambah positif 50.000 ditambah dengan 1.120.000 berapa Sobat Seru? Coba dihitung. Oke, hasilnya 1.170 Miss. Oke, 1.170.000 Miss. Oke, ini 7 ya. Oke. Nah, sampai di sini agar kita mendapatkan fungsi permintaan, kita harus membagi nilai Ki yang kita dapatkan dari perhitungan sehingga hasilnya menjadi Ki. Berarti dari hasil yang kita dapat, kira-kira kita harus bagi berapa ya untuk mendapatkan nilai Ki ini menjadi Ki atau 1.
Maka kita harus bagi dengan min min 5.000. Oke. Maka ini menjadi min li- min 5.000 ki bagi min 5.000 ini ya, ini kan positif ya. Jadi ini satu berarti ini ki, kemudian minus 1.100 positif 1.170.000 dibagi minus 5.000 ini sama dengan minus 234. Oke. Kemudian di depan jangan lupa 14 dibagi minus 5.000 hasilnya berapa sobat? Seru? Iya, minus 0,0028 P. Jangan lupa ya P. Sampai di sini soalnya belum selesai. Kita kerjakan, sobat seru, kita harus memindahkan key ke depan sehingga menjadi fungsi permintaan. Maka kita pindahkan key ke depan. Ini menjadi tadi quantity demand yang diminta, berarti ini key D. Key D sama dengan ini koefisien kita pindahkan ke ruas kanan, jadi dari min pindah ke ruas kanan menjadi positif 0,0028 P. Oke. Kemudian dikurang 234. Oke. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Dengan demikian, kita bisa membuat kesimpulan bahwa berdasarkan informasi yang kita peroleh dari soal yang sudah kita kerjakan, dengan demikian fungsi permintaan dari data tersebut adalah QD sama dengan 0,028P dikurang 234. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jika Sobat Seru belum ada pertanyaan, maka ini Miss membuat satu soal latihan, soal tugas sebenarnya ini, yang bisa Sobat Seru kerjakan di rumah masing-masing dengan contoh yang sudah kita kerjakan bersama di awal tadi untuk mencari fungsi permintaan. Nanti dari hasil yang sudah Sobat Seru peroleh, bisa komen di kolom chat kira-kira hasilnya yang Sobat Seru peroleh berapa. Kemudian soal ini akan kita bahas di part selanjutnya. Apakah sudah dimengerti suruhannya, Sobat Seru? Sekali lagi, soal ini soal latihan di rumah. Sobat Seru bisa mengerjakan soal ini di rumah masing-masing. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan hasilnya bisa dikomen di kolom chat. Dan soal ini akan kita bahas di part selanjutnya. Dan mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat Seru yang sudah belajar bareng dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share channel ini biar makin banyak Sobat Seru yang belajar bareng kita nanti. Oke, see you part selanjutnya Sobat Seru. Bye, terima kasih.